Halo saudara mahasiswa, selamat datang dan bergabung dalam kegiatan tutorial online ya, mata kuliah perencanaan pemasaran di minggu ini. Nah, capaian pembelajaran setelah mengikuti tutorial ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar perencanaan pemasaran, memahami arti penting perencanaan pemasaran, menjelaskan manfaat perencanaan pemasaran, menjelaskan macam-macam perencanaan pemasaran, serta menguraikan proses perencanaan pemasaran itu sendiri. Sumber belajar kita adalah bahan ajar, khususnya modul 1 yang relevan dengan materi sekarang. Jadi silakan lihat panduannya di RAT ya. Di samping itu juga diharapkan aktif dalam diskusi, ikut sertaan Anda dalam diskusi menentukan nilai akhir ya. Jadi kerjakan diskusinya, kerjakan juga soalnya yang tersedia pada menu. Selanjutnya saya akan share terkait sedikit pengenalan materinya ya. Untuk materi pertama yaitu mengenai konsep dasar perencanaan pemasaran dan proses penyusunannya ya. Jadi kompetensi yang diharapkan gitu ya, kalian bisa menjelaskan konsep dasar dan perencanaan pemasaran serta aplikasinya dalam bauran pemasaran. Kompetensi khususnya dapat diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar perencanaan pemasaran itu sendiri, arti penting dari perencanaan pemasaran, manfaat perencanaan pemasaran, macam-macamnya juga, dan menguraikan proses perencanaan pemasaran. Di sumber belajarnya ini dia dari modul 1 perencanaan Daniel Tumpal Universitas 2016, tambahannya ada juga bisa belajar mengenai marketing plans, how to prepare them, how to use them dari Malcolm McDonald dan Hugh Wilson dari edisi ke-7. Perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran adalah proses perencanaan tahapan-tahapan aktivitas dalam pemasaran. Jadi manfaatnya apa? Manfaatnya adalah satu, untuk sebagai peta situasi pasar, gitu ya. Yang kedua, membantu dalam controlling manajemen dan implementasi strateginya. Yang ketiga, memberikan informasi peran dan fungsi setiap anggota baru dalam suatu perusahaan. Yang keempat, memperlihatkan gambaran pengkoordinasian semua sumber daya untuk implementasinya. Yang kelima adalah menstimulasi pemikiran baru dan pemanfaatan optimal sumber daya. Yang keenam, memberikan gambaran pembagian tanggung jawab, tugas, pengaturan jadwal kegiatan, dan yang ketujuh, mengantisipasi masalah, kesempatan, dan juga ancaman. Macam-macam perencanaan pemasaran itu ada dua. Yang pertama, produk perencanaan untuk produk yang baru. Yang kedua itu untuk tahunan. Ya, jadi perencanaan produk baru ini ditujukan untuk produk, layanan, lini produk, atau merek lain yang belum diperkenalkan oleh perusahaan. Nah, untuk membuat perencanaannya, kita dituntut membuat banyak asumsi berdasarkan produk dan layanan yang mirip ataupun sejenis. Ya. Nah, kalau tahunan ini ditujukan untuk produk, proyek, layanan, atau merek yang sudah ada. Jadi kan ada yang baru, ada yang tahunan gitu ya. Produk ini udah jelas baru. Kalau tahunan ini untuk yang produk existing. Nah, ini modifikasi, biasanya memodifikasi atau penyesuaian dari perencanaan tahunan-tahunan sebelumnya. Rencana strategi. Rencana strategi merupakan arah atau visi jangka panjang organisasi dan bukan isu manajemen sehari-hari. Jadi rencana strategi itu biasanya menjangkau lebih dari tahun anggaran berikutnya. Biasanya jangka waktunya untuk rencana strategi itu 3 sampai 5 tahun. Sedangkan rencana pemasaran politik adalah rencana jangka pendeknya. Jadi kalau untuk jangka 3 sampai 5 tahun tadi itu untuk rencana strategi, kalau untuk taktik itu yang jangka pendeknya. Bagaimana proses menyusun rencana
pemasaran ini. Yang pertama, penetapan pernyataan misi, misinya apa, gitu ya. Kedua, sasarannya apa. Nah, yang ketiga, lakukan audit pemasarannya. Kemudian selanjutnya lakukan juga analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Terus buatlah asumsi-asumsi, ya. Selanjutnya tetapkan sasarannya dan strateginya, gitu ya. Dan yang ketujuh, eh, targetnya atau hasil yang diharapkan coba Anda buat di situ atau Anda perkirakan. Yang kedelapan, kemudian identifikasi rencana alternatif dan bauran pemasaran. Dan yang selanjutnya tentukan anggarannya, kemudian setelah itu membuat rencana implementasi untuk tahun pertama, yaitu program-programnya di breakdown. Apabila perencanaan pemasaran dasar ada pasar, pelanggan, dan produk, maka perusahaan berkaitan dengan sumber daya. Jadi, perencanaan perusahaan ini harus memberi jangka panjang tentang perusahaan tersebut, gitu ya. Apa yang diperjuangkan perusahaan dengan mempertimbangkan harapan para pemegang saham, tren lingkungan, tren sumber daya, tren pasar konsumsi, kompetensi khusus perusahaan, kompetensi khusus perusahaan, gitu ya. Jadi seperti yang terlihat pada audit manajemen. Nah, ini contoh outline-nya ya. Outline dalam membuat perencanaan pemasaran, gitu ya. Ada daftar isinya, ringkasan eksekutif, pendahuluan, analisis situasi, gitu ya. Di dalamnya ada lingkungan, situasi lingkungan, ada lingkungan netral, di situasi lingkungan ada permintaan, dan trennya bagaimana, faktornya, demografinya, politiknya, hukumnya. Kalau dari lingkungan netralnya ada finansial, pemerintahan, media, kompetitor, dan lain-lain seperti yang ada pada slide ini ya. Yang ketiga, bab tiganya Anda tentukan target pasarnya. Yang keempat, masalah dan opportunity-nya seperti apa. Yang kelima, sasaran dari pemasaran serta tujuannya apa. Yang keenam, strateginya. Bab 6 ya, strategi pemasaran. Nah, yang ketujuh, taktiknya atau programnya seperti apa. Yang kedelapan, implementasi dan controllingnya bagaimana. Yang sembilan, baru nanti apa itu terkait materi hari ini ya. Dan diskusinya nanti Anda baca di diskusi gitu ya. Eh, Nanti Anda kerjakan gitu ya. Dan jangan lupa dalam setiap materi Anda lakukan ini rangkum gitu modulnya, partisipasi dalam diskusi, mengerjakan tes formatifnya, akses videonya gitu ya, dan membaca sekilas tentang modul. Oke, selamat belajar. Sekian dari saya, tutor kalian, Dede Darsono, dan sampai jumpa di sesi berikutnya.